mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah? Sedih gitu kalau kita mendengar. Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah agar berhati-hati soal hak mendirikan tempat ibadah dan kebebasan beribadah bagi semua pemeluk agama di Indonesia. Pasalnya, ia terus mendengar kabar warga kesulitan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Jokowi menegaskan kebebasan untuk beribadah telah dijamin oleh konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Dengan demikian, konstitusi ini tidak boleh kalah dengan sebuah kesepakatan. Mumpung ketemu bupati dan wali kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama, ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dalam beribadah. Tuturnya saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor pada Selasa 17 Januari 2023. Lebih lanjut, Jokowi meminta agar tiap kepala daerah memahami hal tersebut. Selain itu, Jokowi juga meminta Kapolres, Pangdam, Kapolda, Dandim, Kejaksaan Negeri, dan Kejaksaan Tinggi mengerti aturan tersebut. Problem kekerasan terhadap kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadah di Indonesia masih menemui masalah yang berulang. Secara umum, permasalahan tersebut berasal dari kebijakan existing yang diskriminatif hingga perlindungan dari aparat negara terhadap kelompok minoritas keagamaan. Pada beberapa peristiwa kekerasan atas nama agama, individu atau kelompok minoritas keagamaan
tidak mendapatkan mekanisme pemulihan yang maksimal. Akibatnya, peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah terus berulang dari waktu ke waktu. Hal ini bisa dilihat pada serangan terhadap komunitas keyakinan atau agama minoritas di Indonesia. Serangan tersebut hadir dalam berbagai bentuk, seperti pelarangan pembangunan tempat ibadah atau aktivitas beribadah kelompok minoritas, intimidasi dalam bentuk verbal, bahkan praktik kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Sementara itu, dengan masih terjadinya pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah, Polri sebagai institusi negara yang terdepan juga menunjukkan pembiaran dan sejumlah kasus kekerasan yang terjadi. Pada dasarnya, Polri tidak dibenarkan atas dasar apapun memperlihatkan posisi yang tidak netral terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu. Sayangnya, terlihat dengan gamblang bahwa dalam kasus-kasus kekerasan berlatar belakang agama, Polri cenderung gamang bila menghadapi sekelompok massa dengan beratribut agama.